Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik. Nah, sekarang adalah pembelajaran atau subbab terakhir dari bab 2, yaitu tentang pemetaan atau dasar pemetaan. Nah, di sini ada sistem informasi geografi. Nah, subbab materinya yang akan kita bahas yaitu ada pengertian SIG, komponen SIG, tahapan kerja SIG, dan juga pengoperasian SIG konvensional. Lanjut, pengertian dari SIG atau sistem informasi geografi. SIG terdiri dari kata sistem informasi geografi, di mana kalimat sistem yaitu sekumpulan objek, ide yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sistem terdiri dari berbagai subsistem yang saling terkait. Sedangkan pengertian dari informasinya yaitu analisis dan sintesis terhadap suatu data atau suatu data yang telah diorganisir sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, sistem informasi merupakan suatu jaringan kegiatan mulai dari pengumpulan, manipulasi, pengelolaan, dan analisis sehingga menjadi suatu informasi. Jadi, dapat dikatakan berkenaan dengan muka bumi, geografi, atau fenomena geosfer, informasi geografi berarti informasi yang berkaitan dengan fenomena geosfer. Dengan demikian, sistem informasi geografi merupakan jejaring informasi yang berkaitan dengan fenomena geosfer atau fenomena yang ada di muka bumi. Lanjut, beberapa pengertian tentang SIG, yaitu yang pertama ada menurut Aronoff tahun 1989. SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang mampu memasukkan, pengelolaan, memanipulasi, dan menganalisis data serta memberi uraian. Lanjut, menurut Starr, yaitu di mana SIG adalah sistem informasi yang dirancang untuk bekerja terreferensi secara spasial atau koordinat geografi. Lanjut, ada komponen SIG. Sedikitnya terdapat 3 komponen utama dalam SIG, yaitu ada sistem komputer, atau yang kedua ada sumber daya manusianya, dan yang ketiga ada data spasial. Nah, ini dapat dilihat gambarnya. Ini ada pelaksana SDM, ada sistem komputernya juga, dan ada datanya. Lanjut. Nah, sistem komputer digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan informasi geografi. Nah, sistem ini terdiri dari perangkat keras dan juga perangkat lunak. Contohnya apa? Misalkan, perangkat kerasnya seperti monitor, scanner, CPU, dan yang lainnya. Sedangkan perangkat lunaknya apa? Yaitu aplikasi yang ada dalam komputer tersebut. Contohnya seperti ArcGIS atau Ilwis. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan. Perangkat kerasnya atau hardware itu ada CPU, ada RAM, ada hard disk, ada monitor, keyboard, scanner, dan lain-lainnya. Sedangkan perangkat lunaknya ada sistem operasi, software, aplikasi, sistem utilitas. Kita lanjut. Nah, data spasial. Data yang berkaitan dengan unsur geografi yang dapat diidentifikasi dan mempunyai acuan lokasi berdasarkan sistem koordinatnya. Nah, data spasial ini terdiri dari data grafis dan juga data atribut. Nah, data atribut itu apa? Data atribut itu adalah data yang memberi penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan buminya. Nah, lanjut. Sedangkan data grafisnya itu apa? Yaitu data dalam bentuk grafis yang menunjukkan ruang lokasi atau tempat-tempat di permukaan bumi. Jadi data grafis ini dilambangkan dengan titik, garis, dan poligon. Nah, ini penelusuran pada data spasial, di mana penelusuran data atribut menghasilkan posisi data spasial. Dan sebaliknya, penelusuran posisi data spasial menghasilkan data atribut. Nah, ini sumber data dari spasial. Data spasial diperoleh dari data lapangan, data di peta, data pada inderaja, dan juga data sekunder. Lanjut. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan. Model data spasial itu ada vektor, biasanya
beranah koordinat dan arah. Terus juga untuk rasternya itu picture element atau pixel, kotak-kotak. Nah, ini biasanya dilambangkan oleh titik, garis, dan poligon. Nah, rasternya itu dinamakan sel. Lanjut, ini adalah model data atribut. Ini adalah contoh dari model atribut yang struktural dan juga network atau jaringan. Tahapan kerja sistem informasi geografi. Nah, pada pekerjaan SIG dilakukan dengan bantuan komputer melalui tahapan-tahapan. Yang pertama ada persiapan, pembuatan peta digital, dan juga analisis. Nah, pada persiapan perlu dilakukan agar pekerjaan pada tahap berikutnya lebih mudah. Jadi disiapkan dulu baru dikerjakan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan kajian kebutuhan, pembuatan konsep, dan rencana analisis serta merancang siklus data. Nah, yang keduanya adalah pembuatan peta digital. Pembuatan peta digital dilakukan dengan pembuatan data grafis dan data non-grafisnya. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan seperti pemasukan data, grafis, editing, konversi, labeling, dan pemasukan data non-grafis. Dan yang terakhir itu ada analisis. Analisis dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ingin atau ditetapkan pada tahap persiapan. Jadi analisis biasanya dilakukan dengan penggabungan atau tumpang susun atau juga disebut overlay pada suatu daerah dengan skala yang sama. Nah, ini adalah tahapan kerja di mana terjadinya tumpang susun atau overlay. Jadi disatukan pada peta atau pada data curah hujan ditaruh di sini. Lanjut disatukan dengan land use di atasnya. Yang kedua, lereng dan jadilah data kesesuaian lahan. Contohnya lagi seperti ini. Jadi dia per layer di tumpang susun. Nah, sampai sini sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Nanti bisa masuk ke forum Google Classroom ya, Nak. Lanjut. Pengoperasian SIG secara konvensional. Pengoperasian SIG dapat dilakukan dengan konvensional, cuma memerlukan waktu yang lama dengan basis data yang terbatas. Dan jika dilakukan pembaruan data, maka seluruhnya harus diganti. Itu menggunakan konvensional. Nah, pengoperasian SIG secara konvensional dilakukan dengan menggunakan teknik kartografi. Nah, adapun tahapan pengoperasian SIG secara konvensional melalui tahapan persiapan, pembuatan peta, analisis, dan pemindahan peta. Lanjut, pengoperasian SIG konvensional. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, persiapan itu apa yang dilakukan? Dilakukan kajian kebutuhan dan pembuatan konsep dulu, serta peta tematiknya. Jadi, harus dilakukan konsep sebelum melakukan atau membuat peta. Lanjut, pembuatan petanya. Pembuatan peta dengan cara konvensional dengan langkah-langkah. Siapkan peta terlebih dahulu, lalu siapkan plastik transparan. Yang ketiga, tempatkan peta tematik yang akan digambar. Lanjut, ada analisis. Jika peta telah selesai, langkah selanjutnya yaitu analisis dengan cara tumpang susun seperti yang tadi Ibu jelaskan, overlay terhadap peta tematik sehingga pembuatan peta komposit dapat dilakukan sekaligus. Yang terakhir ada pemindahan peta. Pemindahan peta komposit dari plastik atau transparan ke selembar kertas kalkir yang seukuran dengan plastik. Gunakan rapido dan lettering set untuk menggambar pada kertas kalkir. Pemanfaatan SIG. Pemanfaatan SIG berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangan teknologi komputer. Berikut ini merupakan bidang-bidang yang memanfaatkan SIG, diantaranya ada pendidikan dan juga transportasi. Lalu ada perhubungan, telekomunikasi, marketing, dan perikanan, dan juga ada geologi, pertambangan, lingkungan, serta sumber daya alam. Dan yang terakhir itu ada hidrologi, oseanologi atau laut,
dan cuaca dan iklim serta perikanannya. Oke, sekian pelajaran hari ini atau bab 2 hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di forum Google Classroom. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.